Kita semua kan pengen ya punya solusi pertanian yang ramah lingkungan. Bayangin deh, ada pupuk alami yang bisa bikin tanah jadi super subur tanpa bahan kimia sedikit pun. Tapi, gimana kalau solusi yang kedengarannya sempurna ini ternyata punya sisi gelap yang bisa menyelinap ke piring makan kita? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Nah, yang Anda lihat di layar ini dia nih, inti dari sebuah eksperimen yang penting banget. Bubuk hijau ini, yang asalnya dari alga, digadang-gadang bisa jadi revolusi di dunia pertanian. Tapi di balik janji manisnya, ada satu pertanyaan besar. Emangnya ini beneran aman? Oke, kita mundur sedikit ya. Sebenarnya, kenapa sih kita sampai butuh banget pupuk alami kayak gini? Kita perlu paham dulu masalah utamanya. Gini, masalahnya tuh global. Populasi dunia makin banyak. Artinya kita butuh makanan yang lebih banyak lagi. Tapi pupuk kimia yang selama ini jadi andalan, ternyata dampaknya lumayan parah. Bisa merusak tanah dan mencemari air kita. Jelas kita butuh alternatif lain. Nah, disinilah pahlawannya muncul. Cyanobacteria, atau gampangnya kita sebut ganggang biru hijau. Bayangin aja mereka ini kayak pabrik pupuk super kecil yang hidup di tanah, bekerja secara alami. Kedengarannya sempurna banget kan? Dan manfaatnya tuh bukan main-main. Si ganggang ini nggak cuma ngasih nutrisi, tapi juga bantu tanah nahan air lebih baik. Plus, bikin tanaman tumbuh lebih subur. Ini beneran kayak paket komplit buat pertanian. Tapi, ya namanya juga cerita seru, pasti ada plot twistnya. Solusi alami yang kelihatannya sempurna ini ternyata punya sisi lain yang nggak kita duga. Jadi, ini dia masalahnya. Si cyanobacteria ini tuh kayak punya dua muka. Di satu sisi, dia pahlawan penyubur tanah. Tapi di sisi lain, beberapa jenisnya itu bisa menghasilkan racun yang kuat banget. Jadi dia bisa jadi teman sekaligus musuh dalam selimut. Nah, ini nih pertanyaan paling utamanya. Kalau pupuk alga ini kita pakai di sayuran kita, terus kita makan sayurannya, apa yang terjadi? Bahaya nggak? Inilah yang mau dicari tahu sama para ilmuwan. Oke, sekarang kita intip gimana para ilmuwan mencoba menjawab pertanyaan besar ini di laboratorium. Kita balik lagi ke gambar ini yang nunjukin metodenya dengan jelas banget. Jadi mereka ambil 4 jenis bubuk alga, terus dicampur ke tanah tempat bayam dan lobak ditanam. Mereka amati deh selama sebulan. Simple, tapi cerdas banget. Ini dia nih para aktor utama dalam eksperimennya. Para ilmuwan pakai 3 jenis alga yang menghasilkan racun berbeda-beda. Ada yang bisa ngerusak hati, ada yang nyerang sistem saraf, dan 1 jenis yang aman buat perbandingan. Jadi mereka bisa lihat efeknya satu persatu. Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Hasilnya gimana? Siap-siap ya, karena jawabannya agak di luar dugaan. Oke, pertanyaan paling dasar dulu. Kan namanya pupuk ya, harusnya bikin tanaman jadi lebih subur dong. Coba kita lihat datanya. Dan wow, hasilnya benar-benar di luar nalar. Coba deh lihat grafiknya. Dibandingin sama yang nggak pakai pupuk apa-apa, bayam yang dikasih 2 jenis pupuk beracun ini justru tumbuhnya jauh lebih kerdil. Jadi pupuknya malah menghambat pertumbuhan. Ini kan aneh banget ya. Sesuatu yang kita sebut pupuk justru bertindak sebaliknya. Malah jadi kayak racun buat tanamannya sendiri. Benar-benar kebalikan dari yang diharapkan. Oke, pertumbuhan gagal itu satu masalah. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting yang menyangkut kita semua. Racun dari alganya masuk ke sayurannya nggak? Dan kalau masuk, aman nggak buat kita makan? Sebelum kita lihat datanya, kita perlu tahu dulu standarnya. Jadi, WHO itu punya yang namanya TDI, atau ya gampangnya batas aman harian. Ini adalah angka patokan global untuk zat-zat kayak gini. Contohnya nih, untuk salah satu racun yang diuji, yang namanya Cylindrospermopsin atau CYN, batas amannya itu super kecil, cuma 0,03 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Kecil banget, ingat-ingat ya angka ini. Dan ini dia temuan yang paling bikin kaget. Jumlah racun CYN yang ditemukan di dalam bayam itu ternyata jauh melebihi batas aman harian yang ditetapkan WHO. Artinya, pupuk alami ini justru bikin sayuran itu jadi nggak aman buat dimakan. Wow, hasil yang lumayan bikin merinding, ini akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan besar. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Ini bukan berarti ide pupuk alami ini jelek dan harus kita buang. Idenya tetap brilian. Cuma, ya ini jadi pengingat bahwa ternyata realitanya nggak sesederhana itu. Kita harus lebih hati-hati. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan sangat baik. Intinya, sebelum kita pakai alga ini buat pupuk, kita wajib periksa dulu. Wajib. Kita harus tahu persis isinya apa aja, nutrisinya apa, dan yang paling penting, ada racunnya atau enggak.
Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, ya ini dia. Kata alami itu bukan jaminan otomatis kalau sesuatu itu aman. Sains dan pengujian yang teliti itu tetap nomor satu, apalagi kalau sudah menyangkut makanan. Jadi tantangan buat kita ke depan itu jelas. Gimana caranya? Kita bisa pakai kekuatan alam yang luar biasa ini, tapi di saat yang sama tetap memastikan makanan yang sampai di piring kita itu 100% aman? Nah, itu dia keseimbangan yang harus kita cari bersama.